Hari Minggu Pekan Paskah yang kelima tanggal 28 April 2024. Wujud misa dalam perayaan Ekaristi pada hari Minggu ini adalah untuk kesehatan, kesembuhan, keselamatan, kesejahteraan, berkat usaha dan pekerjaan dari keluarga-keluarga Ibu Maria Porjani, Cece Maria Porjani Petrus Katiman di Pontianak, Bapak Rawi Sunarli, Ibu Sumarni, Rawi Stefan di Misia di Cilengsi Bogor, Dr. Sarun, Dr. Alisiono dan keluarga di Jakarta, Bapak Bambang Hermawan, Ibu Monika Nancy Marina Aurelia di Australia, Matthew Stephen Vincent Marvin di Jakarta, untuk Bapak Agus Effendi, Ibu Marina Eparos Cerimoya Matthew Beno di Pontianak, untuk Bapak Robert Bintoro, Ibu Agnes Aloysia Tani beserta anak-anak dan keluarganya di Surabaya, untuk Ibu Memangcu, Ibu Nobeta Suryani, untuk Ibu Tresia Yeni dan keluarga besarnya di Jakarta, untuk Ibu Tresia Stefani Emilia dan keluarga di Makassar, untuk Ibu Cia Maili, Bapak Setia Prana Kunadi dan keluarga di Makassar, untuk Ibu Cia Maifong, Bapak Budiawan dan keluarga di Sacramento, Amerika, untuk Mama Ana Muras, Franciscus Rosalina Imbuk, Dea Kevin Putri, Maria Konewati, Yosep Apai Anggun, Anggi dan Brigita, untuk Anti Regina Ho di Kucing, Bapak Kasdi dan Ibu Mustika dan keluarga, untuk Ibu Lihuang dan Bapak Epek Erwin dan keluarga, Ibu Tres untuk kesehatan Maria Yohana di Jakarta, untuk kesehatan Ibu Anggreni di Surabaya, untuk Ibu Elizabeth Nawati, Bapak Bonifasius Aristo dan keluarga, Christian Erli Andrew di Jakarta, untuk kelancaran usaha Julianus Hendy Lim dan usaha Fernadi Lim, untuk Ibu Agnes Wela dan keluarga di Jakarta, untuk Ibu Cindy Lewardi dan keluarga di Jakarta, untuk Ibu Emelia Baja dan keluarga di Jakarta, untuk keluarga Ibu Herni Gunawan, Stanley Hermawan, William Hermawan, Ibu Rina Gunawan di Jakarta, untuk Ibu Maria Aryani Wijaya di Ungaran, Ineke Wijaya, Andi Widodo, Elena Widodo, Susanti Wijaya di Amerika, Rensi Wijaya, Florentina, dan Mikael di Jakarta, untuk keluarga Anti Priska, Uncle Robert Ayen di Serian Sarawak, untuk Sis Jessica, anak Jolis di Serian Jenan Sarawak. Mass intention from Madam Madeline family and Kuching for health, business, study and work blessing. Peter Ling Tosing, my father-in-law, 96 years old. Martin Lee Hosung, my husband. Madeline Wong Ching Ching and my four boy, Adrian Ling Won and Adrian Ling Winlung, Andrew Ling Yulung, Ansel Ling Junlung, and Alexander Ling Kailung. Dan juga untuk Ibu Lucia Herlani dan keluarga di Jakarta, untuk Ibu Leni dan keluarga di Jakarta, untuk kesehatan Dr. Denny A. Sudarsono sembuh dari sakit ginjal di Jakarta, dan juga untuk Koko Heri dan Heri Santoso dan Cece Ratna, Yovita Fania, Natania Selin di Malang, Veronica dan anaknya di Malang. Kita juga berdoa untuk arwah-arwah yang telah meninggal dunia, untuk diberikan keselamatan, kedamaian dan ketenangan bersama dengan Bapa di surga. Untuk Yosep Budi Wijaya di Semarang, Hendrikus Maria Tangguh Hendrianto, Antonia Rukmasari Kumala di Malang, dan juga untuk Bapak Marinus Petrus Bungor dan keluarga yang meninggal di Batumas, Daniel Chung Cekiong meninggal di Jakarta, Bapak Yosef Jayadi dan Ibu Tesnata dimakamkan di Sri Kantoho, Bapak Agustinus Hadi Sunarsya dimakamkan di Sydney, Australia, Sam Sotien dimakamkan di Manado, Benedictus Benigo dimakamkan di Makassar, Yosef Lee Kok Yong meninggal di Jakarta, Lim Cheng Kiang dimakamkan di Tumang Titi, Lim Lee Kiong dimakamkan di Pontianak, Lim Seng Kiang meninggal di Pontianak, Ibu Rosko dimakamkan di Kucing Sarawak, dan juga untuk Suparto Darudianto meninggal di Jakarta, Sisi Lekiti Maja meninggal di Sydney, Australia, Leo Lamsen meninggal di Pontianak, Ana Maja meninggal di Jakarta, dan Mr. Lauren Harlin. Kita persembahkan seluruh wujud misa dalam perayaan Ekaristi pada hari Minggu Paskah yang kelima.
Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya agung di hadapan para bangsa. Ia menyatakan keadilannya. Haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu dan bersama roh. Selamat pagi Bro Akeng. Hari ini kita merayakan hari Minggu Pekan Paskah yang kelima. Bukankah sebagian besar daya juang kita diberikan dari luar? Seorang peserta lomba olahraga tak dapat berbuat banyak bila tidak mendapat sorak dan sore para pendukungnya. Demikian pula daya hidup kita, kerasulan gereja kita dapat membuat teori muluk dan berbicara banyak, tetapi daya hidup gereja harus datang dari Tuhan dan dari hubungan kita dengan Tuhan. Sebab tanpa aku kamu tak dapat berbuat sesuatu. Demikian sabda Yesus. Kalau gereja mengalami krisis, maka hendaknya diselidiki cukupkah persatuan kita dengan Tuhan. Benarkah kita menaruh cinta kasih bukan hanya dengan kata dan tulisan, melainkan dengan tindakan nyata. Barulah kita dapat dikatakan murid Yesus bila kita benar-benar bersatu dengan Tuhan dan menghasilkan buah melimpah. Malah kita hening sejenak, kita mempersiapkan diri sebelum kita merayakan peristiwa penyelamatan pada hari ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah pokok anggur sejati, sumber kehidupan dan daya kekuatan kami, tetapi kerap kali kami kurang mempercayakan diri kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah pokok anggur sejati, lepas daripadamu kami ranting-rantingnya tidak berbuah. Tetapi kami kerap kali malahan menjauhkan diri daripadamu. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah pokok anggur sejati, tanpa Engkau kami tak dapat berbuat sesuatu, akan dibuang keluar seperti ranting yang menjadi kering. Sekalipun demikian, namun seringkali kami masih menyombongkan diri, seakan-akan apa yang kami capai itu hasil usaha kami sendiri. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang Tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Agung, karena lebih baik berlindung kepadamu daripada mengandalkan kekuatan kami sendiri, maka kami menghadap Engkau dan mohon sabdamu. Semoga sabda itu memenuhi kami dengan Roh Kudus yang membuat hidup kami subur dan kebaikan tanpa pamrih, demi Yesus Kristus Al-Masih yang hidup di tengah-tengah kami dan menjadi pengantara kami kini dan sepanjang masa. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Barnabas menceritakan pada Rasul bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan. Setelah dibaptis dalam nama Yesus, Saulus pergi ke Yerusalem. Di sana ia mencoba menggabungkan diri dengan murid-murid Yesus, tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak percaya bahwa Saulus juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia
lalu membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia. Juga diceritakan bagaimana keberanian Saulus mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Maka Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem, dan dengan berani ia mengajar dalam nama Tuhan. Saulus juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, dan mereka itu berusaha membunuh dia. Akan tetapi setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa Saulus ke Kaisaria, dan dari situ membantu dia ke Tarsus. Selama beberapa waktu, jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya semakin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Karena Engkau ya Tuhan, aku melambungkan puji-pujian di tengah jemaat yang besar. Karena Engkau ya Tuhan, aku melambungkan pujian-pujian di tengah jemaat yang besar. Nasarku akan kubayar di depan orang-orang yang takwa. Orang miskin akan makan sampai kenyang. Orang yang mencari Tuhan memuji-muji Dia. Biarlah hati mereka hidup untuk selama-lamanya. Karena Engkau ya Tuhan, aku melambungkan puji-pujian di tengah jemaat yang besar. Segala ujung bumi akan menjadi sadar, lalu berbalik pada Tuhan. Segala rumpun bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Ia kepadanya akan sujud menyembah. Semua orang sombong di bumi di hadapannya akan berlutut. Semua orang yang telah kembali ke pangkuan pertiwi. Karena Engkau ya Tuhan, aku melambungkan puji-pujian di tengah jemaat yang besar. Dan aku akan hidup di bagi Tuhan. Anak cucuku akan menceritakan hal ikhwal kepada Tuhan pada angkatan yang akan datang, dan menuturkan keadilannya pada bangsa yang lahir nanti. Semua itu telah dikerjakan oleh Tuhan. Karena Engkau ya Tuhan, aku melambungkan puji-pujian di tengah jemaat yang besar. Inilah perintah Allah, yaitu supaya kita percaya dan saling mengasihi. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikianlah kita diketahui bahwa kita berasal dari kebenaran, dan kita dapat menghadap Allah dengan hati tenang. Sebab jika kita dituduh oleh hati kita, Allah adalah lebih besar dari hati kita, dan Ia mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang terkasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian penuh iman untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta dari Allah, kita peroleh daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintah Allah itu, yakni supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, Anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintahnya yang diberikan Kristus pada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Dan beginilah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu dalam Roh yang telah Ia karuniakan pada kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya. Haleluya. Tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu, sabda Tuhan.
Siapa saja yang tinggal di dalam aku, ia berbuah banyak. Haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus bersabda kepada para murid, "Aku ini pokok anggur sejati dan Bapa-Ku pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu menyatakan bahwa kamu murid-murid-Ku." Demikianlah Injil Tuhan. Pujilah Kristus. Yesus telah memberikan darahnya sendiri sebagai anggur kepada para murid, lalu menyebut dirinya sebagai pokok anggur yang menyediakan minuman kehidupan. Dialah pokok anggur sejati yang sesuai dengan kepercayaan yang diberikan Tuhan kepadanya. Pokok anggur itu bukanlah suatu cita-cita belaka, melainkan Yesus sendiri sejauh ia telah melahirkan kembali semua umat beriman dan mengumpulkan. Bapalah yang menanam dan mengharapkan buahnya. Mereka akan menenteng iman kita dan memangkas kita, malahan haus akan anggur yang memberi kehidupan. Marilah kita memperbarui iman kepercayaan kita. Kita mendoakan doa "Aku percaya". Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Bila kita berpegang teguh pada sabda Yesus, maka bolehlah kita memohon apa saja akan mendapatkan. Demikian keyakinan kita akan doa-doa kita panjatkan. Bagi para biarawan dan biarawati, semoga persatuan dan pengabdian pada para biarawan biarawati dengan Tuhan serta sesama semakin menyebutkan gereja dengan buah-buah kasih. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi masyarakat kita, semoga kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita menggerakkan kita semua untuk terlibat secara aktif dalam pembangunan masyarakat. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang kelaparan, semoga orang-orang sedang dilanda kelaparan memperoleh anugerah penyertaan Tuhan melalui kasih orang-orang yang dengan tekun berusaha untuk mencukupi kebutuhan pangan bagi mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua, semoga kasih Tuhan membangun kita menjadi umat cinta kasih
yaitu umat yang terbuka terhadap segala yang baik dan yang menghasilkan buah kebaikan dengan cinta kasih. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa di surga, kami mempersembahkan seluruh hidup dan pekerjaan dari usaha-usaha keluarga yang kami doakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini, dan juga sembuhkanlah mereka yang sakit dan selamatkanlah mereka yang meninggal. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa di surga, Engkau memperkenankan kami menyayangi dunia dan mengusahakan kebahagiaan dan perdamaian bagi semua orang. Bantulah kami dalam kelemahan kami dan berilah kami apa yang kami mohon kepadamu dengan mantap, dengan rendah hati demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi makanan rohani. Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus berkenan menjadi manusia, seperti kami dilambang oleh percampuran air dan anggur ini. Kami muji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi minuman rohani. Ya Bapa, dengan rendah hati dan tulus ikhlas kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami dan juga persembahan ini. Ya Tuhan, bersihkanlah aku dari kesalahanku dan cucilah aku dari segala dosaku. Berdoalah saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Semoga persembahan diterima dan dilakukan Demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, berilah kiranya kami kesempatan untuk bertemu dengan Dikau secara terbuka dan memperkenalkan kepada kami cinta kasih yang menyelamatkan dunia, ialah Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. dan bersama Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah mulia Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantas. Sungguh pantas, benar, layak dan menyelamatkan memuji Dikau setiap waktu Tuhan. Tetapi teristimewa pada masa ini kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikurbankan dengan mempersembahkan tubuhnya di kayu salib dan menyempurnakan kurban-kurban lama, dan dengan menyerahkan diri kepadamu. Demi keselamatan kami, Dia sendiri bertindak sebagai imam altar dan anak domba. Maka dari itu, dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-henti berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecahkan roti itu dan membagikannya kepada para murid seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang dikurbankan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu mengedarkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Daku.
Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak pada Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Pius serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus, sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu bersamamu dan bersama roh. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kami sambut membawa kami kehidupan abadi. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, Putra yang hidupkan kehendak Bapa dan kerjasama dengan Roh Kudus, dunia telah Kau hidupkan berkat kematian-Mu. Bebaskanlah kami dari segala penyakit dan dosa berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini. Buatlah kami selalu setia kepada perintah-Mu, dan janganlah kami Kau izinkan terpisah daripada-Mu. Saudara, tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabatnya. Berbahagialah kita diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Tubuh dan darah Kristus. Amin.
Kita doakan jiwa Kristus, kuduskanlah kami, tubuh Kristus, selamatkanlah kami, darah Kristus, sucikanlah kami, air lambung Kristus, basuhlah kami, sengsara Kristus, kuatkanlah kami, Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami, dalam luka-lukamu, sembunyikanlah kami jangan kami dipisahkan daripadamu Tuhan, terhadap seteru yang kurang. lindungilah kami, Di waktu ajar, terimalah kami, kita bersama Roh Kudus, kami muji Engkau untuk selama-lamanya. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, dengan komuni ini kami bersatu dengan Kristus Putramu, dan dengan semakin kami satu sama lain bagaikan ranting-ranting dengan pokok anggurnya, kami mohon agar persatuan kami semakin erat dalam mesra dan mesra, sehingga menghasilkan buah iman dan cinta kasih demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu, dan bersama semoga hidup kita, pekerjaan kita, perjalanan kita pada hari ini, dan semua orang yang kita doakan dan memperakirkan pada hari ini dilimpahkan berkat keselamatan, kesembuhan dari Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi telah selesai. syukur. Pergilah kita diutus. Terima kasih, selamat hari Minggu. Kasih Allah.